Kediman ilmu yang tabir bila diperledakan untuk bekal ukhrawi adalah heboh unsur dalam agama kita. Yang pertama akidah, yang kedua amalan, yang adalah keikhlasan. Nyol hebohnya bikin tiang agama. Jadi jika tiang menteng gada agama hai tem kita. Yang pai kilung na zakat punan. Zakat tameng. Yang nak jadi pinang jika. Tendang ya. Ada kami laju lupa kembali kerana kadang-kadang. Yang lain cerita. Yang berarti heboh tiang agamanya hanya tinggal yang sabopi. Yang tinggal tiang agamanya adalah agama kita nyu karu rusak rebah anjur. Yang pertama akidah, yang kedua amalan, yang ketiga keikhlasan dalam beramalan. Bukan keikhlasan, tapi amalan karena sesuai akidah dan etiket yang etiketnya adalah untuk menghasilkan, meyakinkan kita supaya terbukti amalan. Bagaimana? Etiket na Allah, yang etikat. Yang waktu etiket na Allah berarti kita sebagai hamba Allah harus tunduk kepada perintah Allah. Maka terbukti ibadatnya turunan daripada iman. Karena iman maka kita beribadat. Tetapi waktu ibadatnya kita akan mendapat godaan. Godaan. Ibadat dari godaan. Bila daripada ma'ikat lalu menggih kalbah. Yang godaan. Jadi waktu benar kita iman ke Allah kemudian ibadat ke Allah. Orangnya waktu ibadat ke Allah kita tukar lemah dua boleh. Kalau terjadi ibadat kita ria, maka ibadatnya telah nihil, hana harga, hana yum. Oleh karena demikian, memukul ilm, tak ibadatnya semata-mata karena perintah Allah. Hanjit mengkirlik kepulauan. Hanjit mengkirlik kepulauan. Jadi tidak menurunkan beribadat dan ibadat harus karena yang tadi dekatnya ke rukun lekoh Islam, iman, ihsan. Yang rukun agama Islam, iman, ihsan. Islam amaliyah, iman etikat, ihsan keikhlasan kitanya dalam melakukan amaliyah sesuai dengan etikat, dan etikat juga ikhlas untuk menghasilkan amali. Dan etikat betul betul. Berkait dikit dan berukut dan berkait dapur kan karena pun yang kait dikit karena kapulai. Jadi kajilah waktu ibadah kita oleh Tuhan kait dikit kami iman kepada Allah, maka waktu ibadah pun hanya semata-mata karena Allah baik karena pulain. Maka bila karena hasil lebonyo berarti agama kita katidal difinakan semasa Rasulullah cara beribadah yang langsung dipenuh di Rasulullah dan pun yang tak dikit juga dipenuh langsung di Rasulullah melalui para sahabat-sahabat, dan bagaimana melakukan keikhlasan dalam ibadah pun langsung dari Rasulullah dan dari sahabat-sahabat. Maka di masanya hanya bab yang berkenaan dengan ilmu fiqh, hanya bab yang berkenaan dengan ilmu tauhid, hanya ilmu yang berkenaan dengan ilmu tasawuf. Maka karena seluruhnya adalah langsung dalam Nabi, langsung gubernur Nabi. Jadi hanya lemah ilmu lagi. Maka yang tak boleh kita nyo karena ilmu. Kajian masalah ilmu. Waktu kita berselang daripada generasi milik Rasulullah dalam beribadah kali macam yang sembahyang langsung kini nak duduk jaro. Ladum sembahyang yang duduk jaro mana? Ladum kini. Ladum nak baca kunut, ladum nak baca kunut pada subuh.
Dan macam-macam kali lihat macam maka oleh para ulama di psikiatri yang usul jaro gede pagi ketika yang perlu jaro pada dah pagi nah pada dah gunung wakilnya betul jumpa nah gak macam jadi maka ulama-ulamanya orangnya kita biarkan dia macam ni dia bagi dengar bahasa orang akhirnya menolak sebab kaji jadi Rasulullah boleh macam-macam apa muka ini di kongan rumah ni nyan pocak tung lah ilmu kita bungkah lah ilah dulu kongan lah ilah jadi mengaji berita beli berita lantaran anak aku tapi maka oleh para ahli-ahli diputuskan kepada maka sebagian ulama dirumpak dalil yang kuat menurutnya dalam waktu semayang itu masuk gede nyai Ibu Malik semayang dalam tujuh warga jadi bahkan karena digabnya kuat pendapat menurut penilaian banyak lima kama indah karena alasannya karena badroge kuat dalil tentang masalah waktu semayang anak madaro pada oleh Imam Syafi'i juga senang berbicara. Lantaran bagi banyak kuat dalil yang menyatakan keterangan. Jadi itu timbul khilafiah perbedaan beberapa ulama. Maki ube-ube ulamanya yang khilafiah ini adalah menghargai dan meyakin di mazhab Syafi'i di buku kajian mazhab Syafi'i beri berdanggah berpura bid'ah buruk. Di orang lain hanya baca kunut bagi pegang bid'ah kunut. Nampak? Sebab mandung ulama yang pegangnya adalah ulama. Kecuali bila seluruh ulama yang sahih untuk itu berpendapat menolak. Tapi pegang muda yang orang pri ijma itu, yang pendapat yang pri ijma yang jit giyu dalam. Jadi yang gijina oleh ulama dunia diputuskan yang ahlu sunnah wal jamaah dalam mazhab. Bahkan yang mazhab karena urun punya apa yang ditetap legonya bunuh tentang dalil-dalil dalam ibadah nah dibukukan oleh murid-murid banyak. Nah ditulis dalam buku maka hanya mungkin di pengelegau hanya mungkin dimanipulasi data maka wajibnya sedangkan mujtahid lain yang kurang mujtahid lain maka ratusan dalam semasa sahabat pun maka mujtahid yang pendapat yang ditetap dengan hanya sebuah bukukan sehingga dinamakan hikayah jadi hikayah yang kata lagu apa nama lagi apa kalau yang mau jaga apa pun ada hikayah hikayah kemudian dewa hikayah yang tak beriman jadi hikayah itu sebab anak tadi hanya dibukukan bermakanya jadi tidak gohikwahutia dikayakan bahwa Ibn Abbas benar berpendapat jadi yang pendapat Ibn Abbas yang benar adalah hikayah bukan turunan-turunan yang kita buktikan maka hajilah berpegang kepada mazhab selain mazhab itu karena boleh jadi nyaw dimanipulasi data di lain karena hanya tadwin hanya pembukuan nya adalah dalam ilmu fiqh maka seluruh ulama Indonesia ulama dunia kali berkumpul di syekhnya yang bawa berpendapat yang ahlu sunnah wal jamaah bahasanya adalah orang yang berpegang kepada Quran dan hadis melalui mazhab yang put sebab kalau mazhab yang put kena dipikir legonya nya urun pedra mazhabnya adalah kicau daripada Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh man qablahu oleh urun sebelumnya ingat kepada Rasulullah kan lagi kayak Indra Budiman dan lagi kayak Nabi Dewa lagi kita kedua dan setinggi-tinggi bapak panggil jaga kan lagi nya mazhab jadi mazhab yang put asal Quran dan hadis jadi Al-Quran dan hadis versi urun nyobut yang digunakan setelah pemeriksaan
begitu banyak ulama dunia.